Halo guys, kembali lagi sama gue Syawal di channel Ngoceh Film. Sini, merapat dulu cuy. Kita perlu ngomongin sesuatu yang lebih ribet daripada nyari ujung isolasi bening. Pernah nggak sih lu ngerasa hidup lu udah drama banget? Ternyata ada yang lebih drama lagi. Waduh, film ini berjudul Kamadora. Ini film dari Filipina yang rilis 2023 kemarin cuy. Isinya, wah pakai lengkap nih cuy. Ada ambisi, ada rahasia, dan pastinya ada adegan yang bikin lu pengen bilang, "Loh, kok gitu?" Wanjay. Nice. Sudah ketebak kan isinya apa cuy? Pokoknya buat lu yang bosan sama film romantis yang isinya cuma pegangan tangan doang, Kamaroda bakalan ngasih lu simulasi gimana rasanya main api tapi lupa bawa pemadam kebakaran. Saking enaknya sampai nggak bisa berhenti cuy. Siapin mental, singkirkan anak kecil dari kamar kalian dan kunci pintu kamar kalian agar orang lain gak masuk. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita putar filmnya. Let's go. Film dimulai dengan menampilkan seorang gadis bernama Ica. Dia seorang SPG di departemen store seperti Ramayana nih cuy. Dia tinggal di sebuah kos sederhana yang dimiliki oleh Bu Adeng. Dan Bu Adeng juga memiliki seorang putra yang bernama Abner. Saking dekatnya Ica sama Bu Adeng, dia bahkan sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Lantas begitu sampai di Ramayana, Ica dan juga rekan-rekannya langsung mengadakan briefing harian bersama dengan si mas manajer yang bernama Galvez. Lalu ketika sedang membantu seorang customer, dia melihat seorang wanita yang cukup mencurigakan. Dan ketika wanita itu keluar, dia langsung berpura-pura mules. Seakan-akan ya pengen lahiran. Ica dengan sopan pun memberhentikan wanita itu dan memintanya untuk mengembalikan beberapa pakaian yang sebelumnya dia coba. Wanita itu pun langsung panik, namun mengelabuinya dengan memarahi Ica. Karena keadaan yang gaduh, mas manajer pun datang. Ica yang mulai emosi lantas langsung menggeledah wanita itu. Dan ternyata benar, dia menyembunyikan lusinan baju bayi. Setelah kejadian itu, Ica pun dipanggil ke ruangan Galvez. Di sana, dia pun memperingati Ica untuk selalu bersikap sopan di depan customer. Ya, walaupun customer itu akan berniat jahat. Ica yang mencoba membela diri malah makin disalahin coy. Sampai si Galvez ini malah berniat untuk mengeluarkannya dari pekerjaan. Usut punya usut, ternyata si mas manajer punya maksud lain cuy. Dimana dia bilang kalau dia akan memaafkan kesalahan Ica jikalau dia mau mencicipi batang licinnya dengan cara diseruput. Aduh, cari kesempatan aja nih bocah. Yeah, boy. Akhirnya daripada harus ngelamar kerja di tempat lain, Ica pun menuruti keinginan si mas manajer itu. Lantas setelah cerot-cerotan di wajah, Ica pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Lalu beberapa saat kemudian datanglah anak dari si pemilik Ramayana itu yang bernama Dev. Maksud kedatangannya adalah untuk menemui ayahnya. Kemudian Dev bersama dengan ayahnya membicarakan bahwa dia akan mewariskan toko yang sudah mulai sepi ini untuk Dev. Karena sang ayah harus menjalani beberapa pengobatan di luar negeri. Dengan senang hati, Dev pun menerima tawaran sang ayah dan dia berjanji akan menjadikan toko Ramayana ini berjaya lagi seperti dulu kala. Lalu dari kejauhan, Dev pun memantau Ica. Lantas pria itu menghampirinya sembari berkata untuk dibantu carikan pakaian model terbaru. Ica pun mengikutinya dan ketika udah di ruangan ganti, si Dev ini malah narik si Ica cuy. Woi, sabar dulu nggak sih? Dan ya, di sana mereka tiba-tiba langsung melakukan cerot-cerotan bersama sampai berkeringat cuy. Lantas di malam harinya ketika pulang kerja, Ica pun dijemput oleh seorang polisi bernama Roman. Roman ini adalah kekasihnya Ica cuy. Dan dia ngajakin Ica untuk malam mingguan di sebuah hotel. Awalnya Ica menolak ajakan Roman karena Roman sudah punya istri. Waduh, kok gitu sih cuy? Namun ketika Roman mengingatkan kalau dulu saat ayahnya masuk tahanan, dialah yang merawat Ica dari SMA. Mau nggak mau, Ica pun hanya bisa menurut. Dan kesimpulannya, dalam sehari Ica itu berhasil menjelajahi 3 pria sekaligus nih cuy.
Singkat cerita, keesokan paginya, Ica diantar oleh Roman ke kosannya. Pagi itu, dia pun kena tegur oleh Bu Adeng karena ia baru balik jam segini dan takutnya para tetangga pada ngomongin dia. Bu Adeng pun menegaskan kalau dia hanya ingin menjaga Ica dan tak ingin merusak nama baiknya. Lantas beberapa saat kemudian Buk Adeng dan juga Abner pun berangkat sekolah. Oh iya, sedikit informasi kalau Buk Adeng ini dia adalah seorang guru ya cuy. Namun ketika di tengah jalan, Abner mendapatkan kabar dari kawannya kalau guru mereka itu ya lagi izin dan kelas pun hari ini dibubarkan. Pada akhirnya Abner pun kembali pulang ke rumah. Di sisi lain, Ica yang lagi nyantai tiba-tiba dapat panggilan dari seorang pria yang gak dikenal. Dia menyuruhnya untuk berkemas dan pindah kos hari itu juga. Lalu mereka akan bertemu lagi 3 hari ke depan. Tanpa sempat berkata apapun, lagi-lagi Ica pun hanya bisa menurut. Dan kalau dilihat dari wajahnya tergambarkan banget nih cuy, kalau dia sedang dalam masalah yang cukup berat. Lantas ketika akan pergi ke toilet, dia malah ngegepin Abner yang lagi senam 5 jari cuy. Ica pun mengejeknya dan juga menyuruhnya untuk segera cari pacar biar nggak cerot sendirian terus. Dari obrolan itu, Ica pun curhat kalau dia sebenarnya udah ngelepas kesuciannya itu ketika masih seusia Abner. Karena ngerasa nggak enak ngobrol di toilet, mereka pun melanjutkan cerita di kamarnya Ica. Ketika itu, obrolan pun semakin dalam sampai akhirnya si Ica malah nawarin diri untuk memakan batang licin milik si Abner. Namun di sini mereka nggak sempat melakukan penguburan bersama cuy. Karena tadi pagi si Ica baru saja datang bulan. Setelah melakukan itu, mereka pun masak bareng dan juga kemudian makan siang bersama layaknya sepasang kekasih. Dan di saat itu Ica mengatakan kalau ini adalah hari terakhirnya berada di kosan ini. Dan sesaat kemudian Bu Adeng pun datang. Setelah mengamasi barang-barangnya, Ica pun berpamitan dengan Bu Adeng dan beralasan kalau dia itu dipindah tugaskan oleh manajernya. Kepergiannya itu yang sangat dadakan ini sangat membuat Bu Adeng cukup merasa kehilangan. Ya wajar sih cuy, karena ya si Ica ini sudah dianggap seperti anaknya sendiri ataupun si kakaknya si Abner. Namun dengan berat hati, Ica pun terus melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, Alves yang lagi kedatangan tante SPG yang bernama Indah. Dia menanyakan kapan Indah akan melunasi kasbon-kasbonnya kepada kantor ini. Indah pun berkata kalau akhir-akhir ini dia sedang banyak pengeluaran dan minta waktu perpanjangan lagi kepada Bang Alves. Sebagai timbal baliknya, Indah pun mengatakan kalau dia itu sangat bersedia memberikan apapun yang Alves mau, termasuk gunung kenyal miliknya. Dan layaknya kucing dikasih ikan cuy. Pria itu pun langsung mengajak Indah untuk melakukan penguburan apam basah milik si Indah di tempat itu juga. Di malam harinya, Roman kembali berniat untuk menjemput Ica. Namun, udah dari tadi nungguin, Ica tak kunjung muncul. Salah satu sahabatnya Ica yang bernama Melai pun ditanyakan oleh Roman. Dia mengatakan kalau ia sedang cuti izin hari ini. Padahal baru aja Roman tadi ke rumahnya Bu Adeng cuy. Dan Bu Adeng bilang kalau Ica dipindahkan manajernya. Akhirnya, pas kebetulan si manajer itu lewat, Roman pun langsung menanyakan Ica kepada pria itu. Nah, usut punya usut, ternyata cuy, Roman tahu kalau manajernya ini sering banget main kuda-kudaan sama hampir semua SPG-nya. Waduh, kacau cuy. Lalu ketika keadaan semakin memanas, muncul seseorang menggunakan kupluk yang masuk ke basement dari mall tersebut. Orang misterius itu pun kemudian masuk ke ruangan kelistrikan dan juga ternyata dia adalah Ica cuy. Dengan sangat profesional dan hanya bermodalkan beberapa alat bantu, Ica pun bergegas untuk menghanguskan mall tersebut secara sangat cepat. Lantas sesaat kemudian, dia pun mengambil seluruh uang yang ada di brankas Ramayana itu. Namun ketika akan pergi, dia malah menemukan Melai sahabatnya yang berpulang karena dibidik oleh Roman. Lalu sesaat kemudian Roman pun datang dan langsung tahu kalau Ica adalah dalang atas kebakaran ini. Dia pun segera mengajaknya untuk meninggalkan Melai dan pergi dari tempat ini. Scene kemudian flashback bentar nih cuy ke beberapa tahun yang lalu. Saat itu Ica masih duduk di bangku SMA dan baru pertama kali kenal dengan si Roman. Pria itu pun mengajaknya tinggal di rumahnya bersama dengan istrinya yang bernama Monica.
Waktu terus berjalan, Roman malah lebih memperhatikan Icha ketimbang istrinya, sehingga menyulut cemburu Monica. Dan di beberapa kesempatan, Monica pun memperlakukan Icha seperti layaknya seorang pembokat cuy. Dan di balik perhatiannya Roman kepada Icha, ternyata ada maksud terselubungnya cuy. Nah, ketika rumah sepi dan juga Monica lagi enggak ada di rumah, dia pun kerap kali mengajak Icha untuk melakukan cerot-cerotan dengannya. Sampai pada suatu hari berhubungan, mereka pun diketahui juga oleh Monica. Icha pun akhirnya diusir dari rumah itu. Saat itu juga Icha pun sempat buta arah. Dan sampai di satu momen Icha dan juga Roman kembali bertemu. Dia pun dibawa ke tempat di mana polisi biasanya menempatkan saksi mereka agar aman dari segala ancaman. Icha pun dirawat dengan sangat baik serta diajarkan beberapa ilmu bela diri. Lalu flashback pun berpindah kepada Dev yang kala itu sedang main kartu. Ketika itu dia menang telak dan berniat untuk menyudahi permainan tersebut. Lawannya yang gak terima pun terus memintanya untuk tanding lagi. Namun karena sudah lelah, Dev pun langsung cabut gitu aja. Lantas baru aja keluar dari sana, tiba-tiba ada orang-orang yang ingin mencelakai Dev. Tentunya bisa dipastikan nih cuy, kalau mereka ini adalah orang-orang dari lawan mainnya Dev tadi nih cuy. Beruntungnya ada Icha yang langsung mengamankan pria tajir itu. Sebagai balas budi, dia pun memberikan Icha sebuah pekerjaan di Ramayana ayahnya. Namun di balik itu semua, mereka pun merencanakan sesuatu selama beberapa tahun. Dan ya, nggak ada satu orang pun yang mengetahui kedekatan Dev dan juga Icha. Dan terungkaplah bahwa Icha dipekerjakan di sana hanya agar bisa mengetahui letak berangkas, serta merusak beberapa sistem pemadaman otomatis. Dan di malam kebakaran kemarin nih cuy, ya sebenarnya adalah rencananya si Dev agar dia bisa mengklaim uang asuransi, sehingga perusahaan Ramayana bisa selamat dari kebangkrutan, dan juga nggak perlu membayar pasongan para karyawan. Setelah semua rencana berjalan lancar, mereka pun singgah di sebuah rumah untuk membicarakan pembagian keuntungan dengan membagi dua. Supaya nggak menimbulkan kecurigaan, mereka pun sepakat kalau ini adalah terakhir kali mereka bertemu. Dan sebagai salam perpisahan, mereka pun kembali melakukan pengoboran apam basah milik Icha untuk kesekian kalinya coy. Ini orang nggak mau rugi banget ya cuy. Beberapa hari kemudian, Icha pun menghubungi Roman dan dia bilang kalau dia sudah mentransfer 1 juta peso untuk balas budinya. Dengan ditransfernya uang tersebut, Icha pun kini bisa terbebas dari genggaman Roman. Lalu singkat ceritanya yaitu beberapa hari kemudian cuy, Icha pun bertemu dengan 2 orang jagoan bayaran yang membawa sebuah jasad dan ternyata itu adalah Roman cuy. Anjay. Icha sengaja melakukan ini semua karena ternyata dia dibohongi banyak hal oleh Roman, termasuk soal keberadaan ayahnya yang ditahan. Namun ternyata telah login ke alam lain beberapa tahun yang lalu dan Icha belum sempat bertemu dengannya. Jadi selama ini si Roman ini ya menghalangi Icha untuk bisa bertemu dengan ayahnya cuy. Dan karena hal itulah wajar sih Icha sangat emosi coy, dan memutuskan untuk menyewa pembun-bun bayaran agar Roman bisa login ke alam lain. Nah, gimana nih pendapat teman-teman untuk alur cerita film kali ini? Coba teman-teman diskusikan di kolom komentar ya cuy. Oh iya, terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share. Agar gue makin antusias lagi untuk bikin alur cerita menarik yang lainnya cuy. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.